Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki. Kembali lagi pada video tutorial Microsoft Excel. Nah, kali ini kita akan membahas menu yang ada di sini. Jadi kemarin kita sudah bahas dari font, alignment, number. Kali ini yang kita bahas adalah style dengan cell. Nah, sebelumnya kita akan bahas bagaimana membuat format sendiri. Kemarin kita sudah bahas menggunakan format yang ada di sini. Kemudian di bagian sini juga. Nah, kali ini kita akan membuat format sendiri menggunakan nanti custom yang bisa membuat seperti ini. Nah, teman-teman kalau dilihat di sini tulisannya adalah 10 buah. Tapi nilai sebenarnya adalah 10. Nah, salah satu kelebihan ketika kita bisa buat seperti ini adalah jika kita ingin menggunakan operasi bilangan pada sel ini, sel seperti ditambah, dikurang, ataupun dibagi dan dikali, itu bisa digunakan. Tapi jika kita membuat seperti ini, kita buat seperti ini. Nah, nilai di sel ini kita tidak bisa jumlahkan atau kurangkan. Saya contohkan misal seperti ini. Saya buat di sini angka yang lain dulu, misalnya saya buat 10 juga. Saya mau coba jumlahkan ini dengan ini. Maka hasilnya adalah value. Artinya logika atau formulanya salah, tapi ketika saya rubah misalnya ini saya jumlahkan dengan yang ini, dia berhasil. Kenapa? Karena ini dalam nilai aslinya hanya 10. Tampilannya atau kelihatannya yang terlihat adalah 10 buah. Nah, bagaimana kita membuat format ini? Caranya sangat mudah. Baik, saya contohkan, saya buat di sini 10. Biar lihat banyak. Nah, kita ke bagian format cell-nya. Kemudian kita pilih more number format. Nah, di menu paling bawah ini, di pilihan paling bawah ini ada custom. Jadi custom ini punya format yang sedikit berbeda. Nah, kalau kita mau buat formatnya sendiri, kita bisa, ini kita pakai general 0 saja. Nah, kemudian sini kita hapus. Nah, supaya nanti setiap menuliskan angka-angkanya muncul, kita buat tanda pagar. Oke. Nah, untuk menulis buahnya, kita cukup tuliskan buah, tapi di awal penulisan kita buat petik 2. Kemudian kita tutup dengan petik 2. Nah, jadi petik 2 ini dianggap sebuah komentar saja di dalam sistem atau di dalam Microsoft Excel dan tidak dianggap sebuah nilai. Kemudian oke. Nah, maka akan muncul 10 buah. Dan di sininya tetap 10 nilai. Nah, itu tadi membuat custom format. Jadi teman-teman nanti kalau teman-teman mau buat yang lainnya, silakan dibuat sendiri. Banyak contoh yang bisa digunakan di sini. Bisa berkreasi sendiri. Oke, selanjutnya kita akan bahas menggunakan conditional formatting. Di sini ada beberapa menu atau pilihan yang ada. Pertama ada highlight cell rules. Di sini nanti ada pilihan lagi, yaitu perbandingan. Saya contohkan satu saja. Misalnya kita pakai yang greater than. Misalnya saya buat di sini angkanya, ini 10. Saya buat di sini angkanya 20. Kemudian saya buat di sini 10, sini 30. Kemudian saya blok yang 10 dengan 20. Nah, saya mau memberi kondisi adalah greater, artinya lebih besar. Nah, di sini akan ada pilihan. Kita bisa masukkan angkanya langsung. Misalnya kita mau bandingkan nilai yang ada di sini lebih besar dari lebih berapa.
Kalau kita buat 20, kita bisa langsung ketik 20. Tapi kalau kita mau membandingkannya dengan sel yang lain, berarti ini kita hapus. Kemudian kita klik selnya. Nah, di bagian sini nanti ada pilihan ketika nilainya lebih besar daripada nilai sel yang kita tentukan, apa yang akan berubah. Di sini ada like red fill, berarti fillnya atau selnya berwarna merah dengan tulisannya juga berwarna merah, dan seterusnya. Kalau kita mau buat sendiri bisa custom format. Kali ini kita pakai like red fill with dark. Nah, kemudian kita tekan OK, maka terlihat hasilnya. Untuk angka 30 akan berubah menjadi warna merah karena angka ini lebih besar dari 20. Nah, misal angka yang di 10 ini kita rubah menjadi 40, maka ini juga akan berubah. Nah, itu menggunakan yang grid. Nah, di sini ada yang lainnya. Les ini adalah lebih kecil, kalau Between ini di antara, dan yang lain nanti bisa dicoba sendiri sampai ada yang duplikat, atau kita mau menggunakan rules atau aturan yang lain. Nah, selanjutnya kita akan gunakan atau bahas yang rules top atau bottom. Jadi saya buat dulu angkanya supaya kelihatan. Ya, teman-teman, di Excel salah satu cara untuk membuat angka otomatis, kita bisa buat dulu angka 1 dengan 2, kemudian kita blok, kemudian pointernya kita arahkan ke titik di ujung kanan sampai pointernya berubah menjadi tanda hitam plus. Klik tahan, tarik ke bawah sampai angka yang diinginkan. Nah, ini mungkin kalau kita pakai angka yang tidak terlalu banyak ya, misalnya kalau yang banyak nanti ada cara yang lain yang lebih mudah. Oke, saya contohkan seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini, nah fungsi ini adalah untuk menentukan nilai tertinggi atau nilai terendah. Misalnya nih, saya mau menentukan 10 angka tertinggi, maka saya pakai yang ini. Nanti ketentuannya di sini bisa kita tentukan mau berapa angka tertinggi, kemudian setelah dia ditentukan apa kondisi yang terjadi. Nah, misalnya saya buat di sini hanya 5, nah, maka yang dirubah, yang ditentukan atau yang selnya diformat adalah 5 angka tertinggi. Misalnya. Kemudian kalau kita ingin melihat yang berdasarkan persentase, misalnya 10% tertinggi dari semua nilai ini, makanya pakai yang ini. Jadi 10% dari semua ini adalah di sini. Kemudian untuk yang lainnya di sini sama. Nah, kalau yang ini adalah setengah tertinggi atau 50% yang nilainya lebih tinggi. Kalau yang ininya berarti yang 50% nilainya lebih rendah. Kemudian ada data bar. Data bar ini adalah memunculkan semacam perbandingan data berdasarkan nilai yang ada di dalam selnya. Kalau mau menggunakan yang lain bisa di sini. Nah, kalau color scale ini gunanya adalah untuk ketika ada data yang sama, nanti akan berubah menjadi warna yang sama. Saya contohkan, saya buat rubah yang ini menjadi 1. Maka warna yang ini akan berubah menjadi 1 sama. Saya rubah yang ini menjadi misalnya 24. Nah, saya rubah yang ini misalnya menjadi 10. Jadi fungsinya adalah ketika ada angka yang sama, warna selnya atau formatting selnya akan sama. Nah, ini fungsi yang color scale. Sedangkan kalau icon set, ini saya blok dulu. Nah, fungsinya adalah membagi dengan 3 perbandingan, lebih tinggi, sedang, atau lebih rendah. Nah, itu tadi yang icon sheet. Jadi dia akan membandingkan nilainya yang lebih tinggi, yang berada di tengah, atau dia nilainya lebih rendah.
Jadi bisa kelihatan yang nilai rendah dia akan tanda panah ke bawah, tergantung ya ikonnya apa yang kita pilih. Yang nilainya berada di tengah dia akan menggunakan ikon kuning tanda panah, sedangkan yang nilainya tinggi dia akan menggunakan ikon tanda panah hijau ke atas. Nah, ikonnya kita bisa rubah sebenarnya, kita bisa ganti dengan ikon apa saja atau kita pilih yang lain. Nah, kalau kita sudah selesai dan tiba-tiba kita ingin menghapus conditional formattingnya, kita tinggal klik lagi. Dan ingat di blok dulu yang mau dihapus conditional formattingnya. Kemudian kita klik, di sini ada clear rules. Nah, ini kita pilih yang selected cell atau yang sedang kita pilih. Maka akan kembali normal lagi formatting cell-nya. Nah, selanjutnya kita bisa rubah sebuah tabel. Misalnya kita kemarin ngebuat tabel seperti ini kan, kita ngebuat tabel seperti ini. Nah, jika kita ingin merubah format tabelnya langsung atau lebih cepat, di sini ada style untuk merubah format tabel. Contoh saya pakai yang ini. Nah, nanti ada pilihan data mana yang mau ambil. Nah, ini ketik OK. Nah, dia akan berubah jadi seperti ini. Nah, kelebihannya adalah di sini langsung dibuatkan fungsi untuk sortir, tapi ini tidak kita bahas dulu. Nah, selanjutnya jika kita ingin hanya memformat sel saja, misalnya seperti ini, kita bisa gunakan cell style. Ini hanya stylenya saja. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana menambahkan kolom atau row dan menghapusnya. Jadi di sini misalnya di antara B dengan C, kita ingin menambahkan sebuah kolom baru, kita bisa dengan cara klik kanan kemudian insert. Nah, tidak kelihatan hasilnya karena di sininya saya buat angka ya. 1, 3. Nah, sekarang saya klik kanan di sini insert. Nah, maka akan ada cipta baru di antara 1 dengan 2. Ini untuk kolom. Untuk row di sininya, kalau saya buat di sini 5, klik kanan, insert. Atau bisa juga menggunakan menu yang di sini. Gantung. Yang diklik sama juga. Itu untuk menambahkan. Nah, kalau menghapus boleh klik kanan, delete, atau klik di sini, tekan delete di sini. Nah, itu tadi bagaimana menambah dan menghapus kolom ataupun row di Microsoft Excel. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana menggunakan rumus atau formula di Microsoft Excel. Nah, di beberapa video yang sudah saya buat, terkadang saya menggunakan rumus atau formula sederhana seperti tadi. Nah, dalam penulisan rumus atau formula di Excel, selalu dimulai dengan menggunakan sama dengan. Ketika kita sudah menuliskan sama dengan di dalam sebuah sel, maka sistem atau Microsoft Excel akan menganggap kita akan menuliskan sebuah rumus. Nah, ketika kita menuliskan sebuah rumus, kita harus tahu rumusnya. Saya misalkan seperti rumus yang saya pakai. Ketika kita mau menjumlahkan ini, yang kita tulis atau yang akan muncul di sini adalah nama salesnya, bukan angka 2 yang ada di dalam sini. Jadi artinya kita bisa klik seperti ini tadi yang saya lakukan, atau kita bisa langsung tulis nama selnya, misalnya di C9. Maka sistem langsung akan memilih C9. Kemudian rumusnya, misalnya saya mau menjumlahkan, berarti saya pakai tambah. Jika saya ingin mengurangkan, saya pakai tanda minus. Untuk kali, kita pakai tanda bintang. Sedangkan untuk bagi, kita pakai tanda slice. Oke, misalkan saya akan jumlahkan dengan yang di sini. Kita klik. Nah, ketika kita ingin menambahkan, ini kita enter dulu ya. Ini kita enter, maka muncul hasilnya adalah 5.
Nah, itu tadi menggunakan rumus sederhana di Microsoft Excel. Nah, atau kita bisa gunakan di menu editing. Kita juga bisa gunakan, misalnya ini saya blok dulu. Nah, kemudian di sini ada menu sum, average, count, number, max, min. Sum ini untuk menjumlahkan. Kalau kita pakainya average ini untuk mencari rata-ratanya. Untuk mencari rata-ratanya berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5, kemudian dibagi 2, makanya dapatlah 2,5. Kemudian ada count number. Count number ini fungsinya adalah menghitung yang di dalamnya ada nilai. Jadi ini 2 karena ini dengan ini. Nah, kalau di sini kita hilangkan nilainya, dia akan jadi 1. Jadi bukan menjumlahkan tapi menghitung berapa sel yang di dalamnya terdapat nilai. Nah, yang selanjutnya ada, nah ini saya rubah dulu jadi 2. Nah, yang selanjutnya ada max. Max ini adalah memunculkan nilai tertinggi. Sedangkan untuk min adalah memunculkan nilai terendah. Nah, itu tadi menggunakan formula sederhana di Microsoft Excel. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya jika video ini bermanfaat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.